Transgender merupakan istilah untuk seseorang yang mengubah penampilannya menyerupai lawan jenisnya. Mereka bahkan tidak segan melakukan operasi kelamin. Berbeda dengan transgender pada umumnya, Chelsea Tonley yang sudah terlanjur mengubah alat vitalnya sebagai seorang wanita malah berniat untuk menuntut kelaminnya kembali. Kisah unik transgender bernama asli Matthew ini benar-benar membuat seantero Inggris geleng-geleng kepala. Kini ia mondar-mandir di acara reality show lantaran keinginannya untuk mengembalikan kelaminnya. Chelsea mengaku lelah terus-terusan dianggap lelaki meski telah operasi kelamin. Yang kemudian menjadi sorotan adalah saat Chelsea ingin operasinya didanai National Health Service. Badan ini memberikan asuransi kesehatan bagi orang yang tidak mampu. Tanpa segan, Chelsea meminta dana sebesar 275 juta untuk operasi pengangkatan iklan dan pemasangan alat vital laki-laki. Terang saja, badan tersebut merasa masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan keinginan Chelsea yang kurang masuk akal. Masih di Romi, ya so pasti Sensation! Kalian semua senang? Happy? Pengen ya? Oh, pengen apa ya? Pengen makan dan pengen nonton. Oh. Oke, baik, dan terima kasih juga untuk semua pemirsa yang selalu setia bersama kami di sini. Di mana tema rooming malam hari ini adalah transgender ya. Dan buat pemirsa juga yang mungkin pengen tahu, ada yang mungkin baru gabung juga nih, kita nanti bakal kasih info-info juga ya. Betul. Nah, tentang Dena nih yang udah jadi bintang tamu kita. Terus nanti bakal cerita juga kira-kira pernah nggak sih ngalamin pengalaman gak enak setelah kamu akhirnya memutuskan untuk mengumumkan kalau kamu udah transgender? Pernah nggak dapat pengalaman yang nggak enak gitu? Maksudnya di tengah jalan, diteriakin orang atau apa? Jujur ya, Iya. to be honest, alhamdulillah kayaknya aku termasuk orang yang beruntung sih. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya justru nggak pernah segimana banget. Justru dapat judgingnya itu tuh dari online, kayak internet. Karena kan semua bebas berekspresi dong kalau di media internet gitu. Ya, tadi kita ngobrol tentang teman kamu, tadi saya sempat tertarik yang kamu berbicara teman kamu yang transgender juga ya? Jadi aku pas kecil punya teman, emang dia dari kecil udah beda, kayak seperti dia bilang dia merasa beda, dan dia temen aku dulu juga beda, kayak dia nggak main sama temen-temen cowok, dia suka main sama aku, kita main emang kayak perempuan gitu, aku malah lebih kayak tomboy. Dan setelah itu kan jadi pas umur 14 kan aku jadi model, aku sering keluar negeri dan kita lost contact. Dan terakhir ini saya tahu kalau dia sekarang udah pindah negara, sekarang tinggal di Rusia dan sekarang dia udah jadi perempuan. Oh iya, perempuan. Iya. Kalau Mike ada pengalaman gak sih di Kanada? Ada teman? Kalau di Kanada enggak, tapi sebelum Indonesia bapak saya tugas di Thailand. Nah, dan karir Mike sebagai model emang mulai di Thailand. Jadi waktu Mike usianya 13 tahun, saya baru jadi model. Dan banyak di dunia fashion modeling, ada banyak transgender kan. Jadi saya masih ingat waktu itu kan masih muda, jadi nggak ngerti semuanya. Dan saya bingung kenapa bisa ada yang cowok yang kayak cewek, yang suka cubit muka saya. Dan aneh kan, cowok gaya-gaya cewek gitu. Khususnya kalau kecil dan Tapi kan ngerti. kalau ini suka Aneh ya Ruben ya, aneh sekali ya. Bapak lupa ya? Episode kemarin Bapak jasnya pink loh, Pak. Nah, ini yang nggak bisa, yang ngerti fashion. Tapi kan nggak selalu, ibaratnya yang cowok yang seneng gayanya agak-agak perempuan itu mungkin udah pasti kita bisa judge kalau dia pengen jadi transgender. Kan ada yang dibilang gayanya androgyny itu. Iya, Kan bisa jadi pakai yang masuk aja heels gayanya gitu. gitu. Sambil nyanyi hip hip hurra. Tadi kan katanya dibilang kalau di Inggris itu ada sampai ada sistem apanya, ada advokatnya, Iya, apa ada untuk klinik, ada ada klinisnya. terapi. Jadi kalau di London itu rata-rata diterima, kan ada daerah tertentu, Soho, itu banyak transgender dan trans Jakarta di situ. Enggak ada. Transjakarta cuma ada di Jakarta doang. Tapi saya pernah lihat dengan mata saya sendiri ada kasus. Jadi saya tinggal di daerah, jadi banyak orang camping di situ.
dan mereka rata-rata nggak mau nerima. Jadi waktu itu ada pasangan lagi gandengan tangan di depan umum, terus digebukin sama massa di situ. Kenapa Bu? Lapar? Kita pernah di Amerika juga ada berita yang heboh ya kayak begitu, di mana ada anak yang ya dia transgender, dia digebukin sama geng, tetapi dia karena tinggal di farm petani, orang petani, keluarganya itu petani. Jadi pas dia pulang ke sana, petani yang rumahnya yang gudangnya kebakar itu bisa jadi. Udah gudangnya kebakar, anaknya digebukin, kasihan banget ya, itu petani ya. Gebukinnya sadis banget sampai masuk berita tuh karena dia diikat di pagarnya dan mereka gubukin dia sampai mati dan itu masuk dalam berita. Exactly. Sangat sedih. Oke, Lee? Ya, kalau mereka mungkin ada orang langsung dipukul. Kalau Korea ada satu seperti Tena juga ada artis dulu. Saya juga pernah fans sama dia. Ternyata dia transgender, dia coming out, jadi dia bicara depan umum. Tapi ada yang mendukung, oh ya karena dia sudah berkarir baik, jadi mereka support. Tapi ada yang juga membakar rumahnya, ada yang bakar mobilnya juga, kasar juga. Tapi sisi positifnya ada yang mendukung juga. Jadi mungkin tergantung orangnya. Mungkin ada yang di negara masing-masing ada yang pukul sampai meninggal, tapi ada yang tidak begitu kan. Jadi tidak selalu orang di mana-mana ada orang jahat, ada orang betul. baik ya. Banyak. Betul. Jadi tidak selalu jahat kan. Banyak transgender, transvestite, tapi yang penting ada trans 7. Kontrak panjang ya. Emang paling pintar ngejilat ya. Oke. Cepat aman. Ya. Naikin harganya buat dia ya. Saya baru belajar hari ini. Saya sangat suka. Aman. Saya sangat tertarik sama yang transgender, kan baru tahu hari ini lebih dalam. Dan juga yang terakhir bahasanya sangat mengagumkan transgender. Saya juga mau tambahkan juga. Namanya udah dicatat duluan, kontrak panjang. Ini mempengaruhi kontrak soalnya. Iya. Kalau kalian sukanya trans apa? Enggak, sebentar, apa sukanya apa? Ih, sama banget. Sama banget. Kayak aku pengen tato di sini trans 7. Baik, sekarang kita akan tanya sama Dena ya, cerita dari para panelis tadi ya. Oke, Dena, ngelihat bagaimana tadi ada kekerasan di negara-negara mereka. Kalau aku sukanya transferan. Oh, itu boleh ya? Bisa. Aku juga suka Transferan dari trans 7. Silakan ini. Transferan dari trans 7. Oh, penjilat juga nih. Ada transfer ya, Bo. Oke, Dena, ini melihat tadi ada kekerasan juga di Amerika ya. Ya, di Amerika itu sampai diikat gitu. Tapi memang hate crime itu banyak banget. Bullying itu juga karena kan basisnya juga banyak. Ada yang seksis, ada yang rasis juga banyak. Jadi emang sebenarnya kalau yang namanya orang jahat tuh ya jahat aja gitu loh. Tapi emang biasanya untuk komunitas yang lebih modern, misalkan di kota besar, let's say, karena kan melting pot ya, banyak sekali orangnya tuh berbeda-beda. Jadi biasanya mereka lebih nerima dan lebih open minded. Cuma aku senang juga sih dengan cerita-cerita dari berbagai macam negara dengan kultur yang beda-beda juga. Mungkin ini yang harus juga kayaknya bukan mungkin dicontoh atau menjadi sebuah renungan atau wacana lagi, karena misalkan memang transgender itu kita merasakannya, dan kita tuh kadang-kadang ada beberapa dari mereka yang kayaknya lebih baik mati gitu loh daripada tuh nggak bisa living life as the way he is or she is gitu. Jadi kayak di UK gitu kan, di mana? Di UK gitu kan, ada di UK gitu kan. Ada sistem advokasinya dan juga ada terapi klinis dan segala macam. Nah itu tuh sangat penting. Kita nanti bakal lihat nih, kira-kira kalau tadi kan kayak Dena udah menyuarakan isi hatinya, tapi belum yang terdalam ya. Betul. Karena nanti kita akan memberikan sensational question, tapi selain satu ini tetap di Roaming So Pasti Sensational. Tapi harus dijawab dengan satu nama. Mike Lewis atau Tyson? Roaming